Halo Kamas Bayu, Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita sampai sekarang di akhir 2024. Udah banyak nih hotel-hotel murah yang udah aku kasih di Yogyakarta. Tampaknya ini akan jadi episode terakhir sebelum nanti kita akan explore kota baru di 2025. Ini adalah hotel murah lagi yang mau explore kawasan Prawiro Taman ya. Ini wajib banget nginap ke penginapan yang satu ini. Harganya aku dapat cuma Rp85.000, udah termasuk dengan sarapan. Namanya adalah Rumah Kalpataru, Yogyakarta. Kita tutup ya 2024 Kamas Bayu Tulur semuanya, penginapan murah di Jogja. Kali ini kembali deket dengan area Prawiro Taman. Mungkin yang pengen banget nginep di sini malam tahun baru, mungkin boleh. Suasananya tuh emang suasana vibe kalau kita nginep di rumah saudara sih. Ini beneran senyaman itu, bahkan ada ikan-ikan kalau kita kepengen banget reflexing gitu, kayak deep talk sama diri sendiri sama ikan-ikan, bisa banget ya ke Rumah Kalpataru Yogyakarta. Ini aku dapat di harga cuman 83 ribuan di Traveloka. Link pembelian aku taruh di deskripsi ya. Patokannya gampang banget, Jalan Parangtritis sebelum ke Tugu Prawiro Taman ada tugu namanya Timuran. Patokannya di situ cuman jalan sekitar kayak 10 langkah. Kita udah sampai di Rumah Kalpataru Yogyakarta. Ini kayak deket banget dari Tugu Timuran, nggak perlu ragu gitu untuk parkir mobilnya gimana. Depan penginapan itu udah kayak luas gitu. Kalau kita parkir mobil bisa, tapi untuk parkir motor juga bisa terprovide dengan baik begitu kan. Ini kebetulan jadi satu dengan rumah tinggal dari ownernya, dan ini beneran kayak helpful banget. Kita bisa kayak dibantu nyusun itinerary gitu kalau mungkin masih bingung ke Jogja mau kemana-mana. Bahkan di sini juga ada pijet refleksi, murah banget, dibantu sama ownernya ya. Ini kita langsung masuk aja. Tadi deket banget kan dari Jalan Parangtritis Tugu Timuran, jalannya kayak 10 langkah kita udah langsung masuk ke area Rumah Kalpataru Yogyakarta. Ini emang kayak minimalis banget, jadi memang satu rumah ownernya tuh cuman pakai kayak satu kamar, selebihnya tuh udah disewain gitu untuk para backpacker. Dan kebetulan di sini aku ngeliat reviewnya memang banyak bule, tapi ketika aku kemarin nginep sini untuk nge-review itu cuman ada 3 tamu lokal dan dua-duanya adalah perempuan. Jadi ini mixed dorm. Jadi untuk yang apa namanya, oh ya, dan 2 mbak-mbak yang jadi satu kamar sama aku semuanya berjilbab, tapi mereka kayak fine aja gitu. Jadi gitu ya. Kalau yang mungkin cari apa namanya penginapan yang satu gender untuk dormitorinya, ini nggak ada, karena dormitori cuma ada 1 dan itu mixed dorm ada 6 ya. Selebihnya itu ada kamar-kamar aja sih, kamar private begitu. Ini penampakan begitu kita masuk, tadi ada Pelang Kalpataru, langsung ketemu dengan parkir area. Ini untuk motor ini muat kayak 5 sih sebenarnya, karena kemarin juga banyak banget. Tapi tenang, di sini pun ketika malam nggak cukup parkirannya, ntar udah ada bapak-bapak ownernya yang nanti akan mengarahkan untuk kita parkirnya di mana gitu. Udah ada kelihatan sandal Upanat Borobudur. Ini emang di sini banyak banget bule. Tampaknya yang nginep di sini kebanyakan bule, makanya sandalnya sebanyak itu ya. Langsung masuk, ini minimalis banget untuk kawasan receptionnya kayak biasa. Bahkan aku nggak dimintain KTP sama sekali. Pemesanan via Traveloka udah langsung dimasukkan ke area kamar dormitory sambil dijelasin seluk-beluk dari Rumah Kalpataru Yogyakarta ini. Jadi beneran kayak senyaman itu, seramah itu, segampang itu untuk mekanisme check-in ya Kamas Bayu Tulur semuanya. Dan ini tadi ya, untuk kamar dormitory kita disediakan jemuran kalau kita mau jemur handuk. Tadi di depan juga kalau mau jemur jas hujan, karena ini udah mulai musim hujan juga, itu juga bisa gitu. Langsung masuk ke kamar dormitorinya. Ini juga aku kaget, seluas ini cuman diisi 6 doang gitu. Jadi ada 6 bunk bed, 3 itu dengan tirai, 3 yang di atas itu nggak pakai tirai. Nah ini mungkin kelemahannya ya, kayak nggak adil gitu. Mungkin yang pengen butuh privacy di kamar dormitory, nah ini kemungkinan untuk Rumah Kalpataru cepet-cepetan aja gitu, cepet-cepetan nge-request juga. Karena ketika aku check-in di sini pun aku juga nge-request di Traveloka agar dikasih tirai, dikasih dong sama petugasnya, karena kebetulan cuma ada 3 tamu doang yang menginap.
dan tiga-tiganya dapat tirai. Ini AC-nya dingin banget, jadi aku nggak ngerti kalau misalkan AC dihidupkan posisi nggak pakai tirai dinginnya kayak apa gitu. Karena selimutnya ini termasuk selimut-selimut tipis ya. Tapi ini kasurnya empuk banget. Kemudian spraynya wangi, sarung bantalnya juga wangi. Kelemahannya adalah karena baraknya ini tuh dipannya itu dari besi, jadi kita gerak aja bunyi gitu. Mungkin itu juga nggak enaknya atau minusnya ya. Tapi ini so far kamarnya juga wangi, kayak beneran kita nginep di rumah saudara gitu, bersih. Ada aromatik terapinya juga. Meskipun ini temboknya tuh bukan tembok sih, tapi kayak partisi dari kayu. Dan ini juga kebetulan kalau untuk yang pilih depan pintu itu tuh dapat kayak lemari, jadi kita bisa kayak naruh barang-barang kita tuh di lemari private atau rak private-nya gitu. Ini juga untuk tirainya unik, tertutup rapi. Di bagian kanan itu penuh, kemudian yang bagian kaki itu juga penuh. Jadi meskipun ini tirainya juga nggak yang tirai-tirai tertutup rapat, tirainya tuh kayak tirai-tirai apa sih ini, tembus pandang gitu sih. Meskipun agak nggak kelihatan banget, tapi kelihatan lah, intinya kayak gitu. Tuh tipis sih tirainya, bukan yang kayak tirai beneran tertutup kita nggak bisa lihat. Ini tetap dari luar sih kita bisa ngelihat, meskipun itu agak temaram gitu. Aku nggak ngerti ini jenis kainnya apa. Dan ini kebanyakan ini kemarin mbak-mbak pada foto selfie pakai atap kaca, jadi di atas itu kayak ada ornamen kaca. Nah ini semuanya pada foto di situ nih Kamas Bayu Tulul semuanya. Kita juga kemarin mungkin karena ini untuk pertama kalinya ya, juga aku takjub ketemu dengan sesama turis Indonesia dan mereka ramah gitu. Karena kebiasaan kalau kita mingle di kamar dormitory kemudian sekamar dengan lokal, itu jarang banget mereka mau ngajak ngobrol gitu. Mereka udah kayak sibuk dengan dunianya. Kalau udah sampai di kasur tuh udah gitu, jarang banget mereka mau kayak ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Bahkan seringkali aku tuh mencoba ramah ke tamu lain, balasannya tuh kayak nggak friendly gitu. Jadi beda gitu kalau kita nginep dengan tamu luar, tuh malah justru mereka lebih ramah ketika di kamar dormitory. Cuman ini kemarin untuk yang mungkin nginep sama aku, mbak-mbaknya ramah banget. Terima kasih sudah memberikan first impression yang baik ya gitu. Yang lain pokoknya dituruh kalau misalkan nginep di kamar dormitory janganlah diem-diem mulu gitu, tetap harus ngobrol ya kan. Ini senyaman ini kamar dormitorinya, sekali lagi aku dapat di harga cuman 83 ribuan di Traveloka. Link pembelian aku taruh di deskripsi. Dan harga ini itu udah termasuk dengan sarapan. Meskipun sarapannya itu sarapan ala-ala bule, roti, selai, telur sama buah, tapi menurutku ini udah kayak worth it banget. Karena jarang banget ya harga segini penginapan dormitory di Yogyakarta itu udah dapat dengan sarapannya. Jadi beneran aku rekomendasikan sekali lagi untuk Kamas Bayu Tulul semuanya yang pengen banget nginep di Yogyakarta begitu, explore area Prawiro Taman, silakan bisa pesan aja Rumah Kalpataru Yogyakarta. Ini link pembelian aku taruh di deskripsi. Kalau kepengen banget beli harga sama kayak aku, who knows, atau bahkan dapat harga lebih murah, boleh tolong diisi di kolom komentar ya Kamas Bayu Tulul semuanya. Kita bisa ngobrol di sini karena ini penginapan terakhir di tahun 2024 di Jogja, karena kayak minggu depan kita akan mencoba geser pindah kota. Karena udah banyak banget tuh Kamas Bayu Tulul semuanya yang request jangan Jogja mulu dong gitu, kota-kota lain. Baik ya, komando dari Kamas Bayu Tulul semuanya adalah harapanku juga untuk sama-sama membangun channelku tuh bisa kayak berkembang. Kita langsung geser keluar kamar, langsung ketemu dengan komunal area. Ini komunal areanya jadi satu dengan dapur, kemudian ruang makan juga, dan di sini juga ada kolam kecil. Nah ini nanti aku akan shoot untuk sarapannya kayak gini. Emang dibatasin partisi gebyok ya, ini kalau kita nyebutnya gebyok Jawa. Di sini juga ada meja makannya tuh ada 8 kalau kita kepengen banget makan dengan tamu lain. Ini juga boleh di pause. Aku kaget untuk refleksinya itu tuh murah. Ini juga ada banyak banget buku-buku kalau kita kepengen banget baca gitu. Kebanyakan bule-bule sih yang ngambil. Kalau yang lokal mereka udah kayak liburan, ngetrip, balik ke hostel tuh udah tinggal kayak istirahat aja. Ini juga ada kolam kecil
Yang di sebelahnya itu adalah kamar private. Jadi buka pintu tuh langsung ketemu dengan kolam kecil. Yang ini masih dijaga kebersihannya sih. Kita juga bisa ngasih makan ikan. Ikannya tuh kayak ikan mas dan gede-gede, lucu, unik. Ini juga masih ketata. Cuman ini kemarin ketika aku hujan, ini kayak tempias sih di sini Kamas Bayu Telur semuanya. Ini juga di sini meskipun dapat sarapan, tapi kita juga bisa masak sendiri. Tapi itu semuanya self service. Kalau misalkan habis menggunakan alat makan, alat masak, harus dicuci sendiri. Kita langsung cek. Ini untuk area kamar mandi. Ini kebetulan di sini 6 orang. Kita dapat 1 kamar mandi. Jadi ngantrinya tuh cuman berlima gitu. Ini juga terpisah antara kloset dan juga shower roomnya. Jadi ini juga memudahkan nih kalau misalkan yang satu pengen mandi, yang satu pengen kencing, buang air kecil, itu tuh nggak akan ngantri gitu Kamas Bayu Telur semuanya. Nyaman, ini juga wangi, ngeflashnya cepet, toiletnya bersih, karena aku juga tahu owner tuh sering banget ngecek berkala kebersihan dari kamar mandi, karena owner juga pakai kamar mandi yang ini ternyata beda sama kamar private yang sudah ada kamar mandinya sendiri. Senyaman ini Kamas Bayu Telur semuanya. Jadi beneran aku rekomendasikan untuk kamu itu semuanya yang pengen banget nginep di area Prawiro Taman, silakan pilih Rumah Kalpataru Yogyakarta. Ini juga air panasnya kenceng, kelihatan banget ya showernya kayak gitu. Nah ini nih, kita bisa menikmati spa air juga di sini Kamas Bayu Telur semuanya, enak. Air panasnya juga nggak nunggu lama, kita langsung bisa merasakan mandi dengan hawa-hawa yang seger gitu. Kamar mandinya juga kayak kamar mandi rumahan banget. Jadi beneran kayak vibe-nya tuh kita nggak nginep di penginapan, tapi kita kayak nginep di rumah saudara gitu ya. Ditambah ini yang menurut aku spot yang paling asik banget kalau kita misalkan Jogja itu niatnya kepengen banget self healing. Ini kayaknya enak banget, bisa ngasih makan ikan, ngelihat ikan. Karena aku pernah baca data kalau kita lagi stres, ngelihat ikan itu tuh ternyata bisa kayak meminimalisir rasa stres gitu Kamas Bayu Telur semuanya. Ini good job banget sih, ini penataannya juga bagus, terutama untuk yang kamar private itu bisa buka pintu langsung lihat kolam, menenangkan gitu Kamas Bayu Telur semuanya. Pokoknya ini beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi aku dapat di Traveloka, harganya cuma 83 ribuan, dapat sarapan. Jadi silakan bisa klik link di deskripsi kalau kepengen banget dapetin harga sama kayak aku, atau mungkin syukur-syukur lebih murah juga ya Kamas Bayu Telur semuanya. Dan geser, tadi ini kita udah langsung ketemu sama dapur dan ruang makan yang tadi aku bilang 83.000 udah termasuk dengan sarapan. Ini ada kopi maker, kopinya juga enak, aku nggak ngerti kopinya apa, tapi ini udah free flow untuk teh, kopi, air minum panas dingin, dan ini sarapannya dapat roti tawar, ada mentega, selainya ada coklat dan stroberi, dan dapat telur juga. Beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi kalau misalkan mau ke Yogyakarta, silakan bisa pesan Rumah Kalpataru Yogyakarta. And that's it Kamas Bayu Telur semuanya. Ini kopinya enak, semuanya enak, pengalaman yang menyenangkan nginep di rumah saudara vibe-nya. Jadi silakan bisa klik link di deskripsi kalau kepengen dapat harga sama kayak aku ya untuk Rumah Kalpataru Yogyakarta. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Kamas Bayu Telur semuanya yang 2024 udah ngikutin channel aku, udah ngasih super chat, super thanks, udah like, comment, subscribe, dan terus mendukung aku biar semakin bersemangat begitu menghidupkan channel ini. Karena di tengah keterbatasan, Kamas Bayu Telur semuanya udah ngasih input yang bagus, ngasih insight yang bagus juga, dan terus menyemangati aku untuk terus berkembang. Kita ketemu lagi, ingat-ingat setiap hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Selamat menikmati tahun baru, semoga 2024 ditutup dengan kebahagiaan, dan 2025 nggak kalah gayeng lagi untuk Kamas Bayu Telur semuanya. Pokoknya makasih banget buat Kamas Bayu Telur semuanya udah senantiasa ngikutin channel aku setahun ini. Semoga memberikan banyak banget insight ya kalau mau booking hotel di Yogyakarta. Sampai ketemu tahun depan, kita akan mengawali 2025 dengan kota baru lagi. Sampai jumpa Kamis depan ya, jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.